Kuzan yang dulunya merupakan seorang admiral angkatan laut dan kini bergabung dengan bajak laut Kurohige. Selain itu, ada juga Jaguar Disal yang dulunya adalah seorang vice admiral angkatan laut, kemudian keluar dan menjadi bagian dari peneliti Ohara, dan baru-baru ini diketahui bahwa dia berada di Pulau Elbaf dan membangun perpustakaan di sana dan membawa berbagai literatur penting peninggalan Ohara. Nah, ketiga karakter ini ternyata memiliki koneksi satu sama lain. Menyoroti karakter Kuzan, banyak misteri tentang karakter tersebut. Misteri tentangnya pun satu persatu mulai terungkap, yang kemudian akan membawanya terhubung ke Pulau Elba. Seperti yang kita tahu, pada masa lalu Kuzan berteman baik dengan Sao. Dalam insiden Ohara, dia bahkan tidak menghabisi temannya itu, melainkan dia hanya sekedar membakukan Sao dengan teknik Ice Time Capsule, sehingga bisa kita lihat Sao bertahan hidup sampai saat ini. Setelah insiden Ohara, mereka berdua masih seringkali berinteraksi secara rahasia. Bahkan dari Sao, Kuzan telah mempelajari banyak hal tentang keadilan dan kebenaran. Sao pun menjadi orang yang banyak memberikan pengaruh terhadap cara berpikir Kuzan. Sejak lama, Kuzan sudah memahami bahwa dalam angkatan laut sebenarnya tidak ada keadilan, tapi dia tetap bertahan di sana. Sampai pada akhirnya, Kuzan pun bertarung melawan Akainu dan mengalami kekalahan, sehingga dia mengambil keputusan untuk keluar dari angkatan laut. Jadi, alasan Kuzan keluar dari angkatan laut bukan semata-mata karena dia kalah dan tidak mau bekerja di bawah Akainu saja. Itu memang salah satu alasannya, tapi itu bukan satu-satunya alasan yang ada, melainkan memang sudah lama dia memendam rasa kecewa terhadap angkatan laut, yang menurut Kuzan sangat jauh dari keadilan yang sebenarnya. Setelah keluar dari angkatan laut, dia pun menjadi lebih sering berinteraksi dengan Jaguar Disal. Melalui Sao pun, Kuzan juga menjadi terhubung dengan pasukan revolusi, terlebih khusus terhubung dengan Dragon. Sao memang telah mengenal Dragon sejak lama, karena dalam kilas balik Vegapunk, Dragon pernah datang ke Ohara setelah insiden itu terjadi. Walau tidak diperlihatkan, tapi di sana ada pertemuan antara Dragon dengan Sao yang menjadi awal mula mereka saling mengenal. Hubungan keduanya pun menjadi semakin dekat seiring berjalannya waktu, karena Sao mendukung ideologi dari pasukan revolusi. Sebagai orang yang belajar banyak tentang sejarah kebenaran, wajar Sao mendukung pasukan revolusi yang ingin menjatuhkan Tenryubito. Tampaknya Sao pun sering menceritakan tentang Dragon kepada Kuzan, mulai dari ideologi pasukan revolusi yang dipimpin oleh Dragon hingga aksi-aksi mereka melawan Tenryubito. Kuzan pun tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Dragon, karena sang pemimpin dari pasukan revolusi itu adalah anak dari Garp, yang mana Garp adalah guru dari Kuzan. Kuzan juga merasa bahwa dia memiliki kesamaan dengan Dragon, sebab dua-duanya adalah sama-sama seorang mantan angkatan laut. Melihat Kuzan yang tertarik dengan ideologi Dragon dan gerakan revolusi, maka Sao pun mengatur pertemuan untuk mempertemukan mereka di perpustakaan Elbaf. Di sanalah mereka bertiga mulai berbincang tentang banyak hal, dan peristiwa pertemuan ini adalah awal mula dari aliansi itu. Kuzan mendukung pasukan revolusi, tapi tidak secara terang-terangan dengan bergabung menjadi anggota resmi, melainkan Kuzan membantu mereka melalui misi rahasia untuk menguasai suatu kubu yang berpotensi mengganggu perang antara pasukan revolusi dengan pemerintah dunia nanti. Kubu itu adalah kubu bajak laut Kurohige. Dragon tahu bahwa Kurohige cepat atau lambat akan menjadi masalah baginya. Kuzan juga setuju dengan hal itu, karena bajak laut Kurohige sangat agresif dalam 2 tahun belakangan ini, dan mereka pun sering mengambil keuntungan dari berbagai keadaan. Bila nanti perang antara pasukan revolusi dengan pemerintah dunia terjadi, pihak bajak laut Kurohige pun pasti akan mencoba mengambil keuntungan dari sana. Maka Kuzan pun memutuskan untuk bergabung ke dalam bajak laut Kurohige dan mengawasi keadaan dari dalam kelompok tersebut. Jadi, pertemuan Kuzan dengan bajak laut Kurohige di bar suatu pulau bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hal tersebut memang sudah direncanakan sejak awal oleh Dragon dan Kuzan. Salah satu kru Kurohige yang memiliki insting bagus adalah Jesus Barge, sebab saat dia berada di kerajaan Dressrosa, dia sempat bilang kepada Kurohige melalui Dendin Mushi bahwa dia masih belum bisa percaya kepada Kuzan. Meski begitu, Kurohige tampaknya tidak menganggap serius kecurigaan Barges, karena bagi Kurohige, Kuzan sama saja dengan si Ryu yang sama-sama pernah bekerja di bawah pemerintah dunia. Selain Barges, Laffite juga pernah curiga, bahkan dia berbisik kepada Kurohige agar membunuh Kuzan saja lalu mengambil buah iblisnya. Kuzan yang mendengar itu pun sempat panik dan langsung bersiaga untuk bertarung melawan bajak laut Kurohige. Namun Kurohige memilih damai dan Kuzan pun mengiyakan hal itu. Sudah ada 2 komandan Titan yang mencurigai rencana Kuzan, namun Kurohige tidak menganggap kecurigaan itu dengan serius. Lagi pula, dia juga membutuhkan anggota yang sangat kuat seperti Kuzan. Belum lama ini, Garp secara tiba-tiba menyerang Pulau Hachinosu. Seperti yang kita tahu, di Pulau Hachinosu ada pertarungan sengit antara Garp dengan para komandan Titan bajak laut Kurohige. Di situ Kuzan tidak punya pilihan selain bertarung dengan serius, karena jika dia mengalah, takutnya para komandan Titan yang lain curiga kepada Kuzan. Jadi Kuzan pun bertarung dengan sungguh-sungguh melawan Garp di pulau itu. Namun dia tidak menghabisi Garp di sana, melainkan hanya sekedar membakukannya dan memasukkan Garp ke dalam penjara. Saat ada kesempatan, Kuzan menghubungi Dragon dan menceritakan keadaan Garp saat ini. Dia
juga berencana membawa Garp pergi dari sana, tapi bukan membawanya ke markas angkatan laut, melainkan membawanya ke tempat Dragon. Kuzan tahu, meski jalan yang ditempuh oleh Dragon jauh berbeda dengan Garp, tapi sebagai seorang anak, Dragon pasti tetap peduli kepada ayahnya itu. Setelah dihubungi oleh Kuzan, Dragon pun bilang agar tidak membawa Garp ke kerajaan Kamabaka, karena sebentar lagi Dragon dan kawan-kawan akan pergi dari sana. Sebab tempat itu sudah diketahui oleh pihak musuh sebagai markas sementara pasukan revolusi. Jadi lokasi yang pas untuk pertemuan mereka selanjutnya adalah di Pulau Elbaf, tepatnya di perpustakaan Sal. Sal memang baru-baru ini tumbang di lantai, tapi dia masih belum akan mati. Dia masih bertahan hidup dan meminta pasukan revolusi untuk datang ke sana, sebab Elbaf merupakan tempat yang relatif aman dari pemerintah dunia. Dengan begitu, Dragon pun akan datang ke sana, lalu disusul oleh Kuzan yang sedang membawa Garp dalam keadaan terlihat meninggalkan markas karena dia pergi memburu senjata kuno. Seperti yang kita tahu, Karibo sudah tiba di Pulau Hachinosu bersama dengan Van Augur dan Katarina Devon. Si manusia lumpur itu telah menceritakan kepada Kurohige tentang informasi dari dua senjata kuno yang dia ketahui, sehingga tidak akan menunggu waktu lama bagi Kurohige untuk segera bergerak memburunya. Berhubung senjata kuno yang diketahui ada dua, yaitu Pluton di Wano Kuni dan Poseidon di Pulau Manusia Ikan, maka pasukan yang dikirim ke sana pun harus sangat banyak, kedua tempat yang berbeda. Namun Kuzan akan meminta untuk tetap tinggal di markas dengan alasan dia harus menjaga markas dan mengawasi keadaan Garp, karena jika Garp pulih, dia berpotensi bisa kabur dari dalam penjara. Padahal justru sebenarnya Kuzan ingin membawa Garp pergi dari sana. Di Elbaf nanti, Garp akan mendapatkan perawatan sehingga dia bisa sembuh total dari cedera yang dia alami. Pasti menarik untuk melihat akan seperti apa interaksi antara Garp dan Dragon di tempat itu. Dan yang lebih menarik lagi, kita tahu pada saat ini Luffy juga sedang berada di Pulau Elbaf. Jadi baik Garp maupun Dragon berpotensi akan bertemu dengan Luffy di sana. Elbaf merupakan negeri yang sangat besar dan luas sehingga skala pertempuran di sana pun akan sangat besar. Musuh-musuh yang ada di sana pun juga sangat beragam karena ada banyak pihak dari luar yang ikut berdatangan ke pulau tersebut. Sumber masalah yang terjadi di Elbaf bukan hanya dari orang dalam saja seperti Loki, namun pihak-pihak luar pun mulai bermunculan dengan tujuan masing-masing. Elbaf merupakan panggung untuk Battle Royale yang telah dijanjikan oleh Eiichiro Oda. Tidak hanya mereka saja, akan ada pula karakter menarik lain yang juga datang ke pulau itu. Dia adalah sang si rambut merah. Selain Sal mengenal Dragon dan Kuzan, dia juga mengenal si rambut merah itu. Sal memang adalah orang yang memiliki banyak koneksi, mengingat dia adalah sosok yang banyak mengetahui rahasia dunia. Orang seperti Vegapunk saja bahkan ingin berteman dengan Jaguar di Sal. Sal memiliki hubungan baik dengan Pulau Elbaf. Sal pun tahu peran besar Shanks di masa lalu, di mana dia menahan amukan Loki sehingga dia dihormati oleh para raksasa Elbaf. Ketika nanti Loki terlepas dari rantai, kekacauan besar akan melanda Elbaf karena para raksasa pernah bilang bahwa semuanya akan berakhir jika Loki sampai bebas. Begitu Sal mengetahui bahwa Loki telah terbebas dan keluar dari dunia bawah Elbaf, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghubungi Shanks melalui Denden Mushi. Sal memang tahu di sana juga ada banyak orang kuat seperti Dragon, Kuzan, Garp dan juga Luffy. Namun tetap dia harus mengabari Shanks juga karena Shanks pernah berpesan kepada Sal jika Loki terlepas, Sal harus segera menghubunginya. Hal itu akan membuat bajak laut Akagami segera kembali ke Pulau Elbaf, sebab Shanks merasa bahwa dia harus melibatkan diri untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan Loki. Kedatangan Shanks di sana pun akan membuat keadaan menjadi semakin kompleks, karena para karakter kuat berkumpul di negeri para raksasa itu. Dengan banyaknya karakter kuat di sana, tentu tidak epik jika musuhnya hanya Loki saja. Oda telah menyiapkan banyak antagonis kuat lain yang terlibat pertempuran di pulau itu, seperti pria dengan bekas luka bakar atau legenda yang sedang bersembunyi. Selain itu, tentu pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia pun akan melibatkan diri di sana. Orang seperti Akainu yang sangat membenci bajak laut dan pasukan revolusi tidak akan membiarkan orang-orang itu berkumpul di satu tempat, sehingga dia pun akan melibatkan diri dalam pasukan Angkatan Laut yang dikirim ke sana. Jika Eiichiro Oda ingin membuat arc Elbaf menjadi arc yang lebih megah dibanding arc-arc sebelumnya, maka memang karakter